Ini adalah kisah tentang seorang lelaki kecil bernama si kecil Madel. Atau begitulah anak-anak di lingkungannya memanggilnya. Si kecil Madel, dia mengenakan turban besar dan pantalon besar, serta mantel yang besar yang bisa dipasang setidaknya untuk 3 orang. Dia tinggal sendirian dan tidak banyak berbicara atau berinteraksi dengan siapapun. Anak-anak menganggapnya agak aneh dan membicarakan tentang dia di antara mereka sendiri. Suatu hari, Hei, lihat apa yang kupunya. Bagaimana jika kita meletakkan ini di mantel Madel yang sangat besar? Oh ya, butuh waktu seharian untuk menemukan di mana laba-laba bersembunyi di balik mantel. seorang petani yang lewat mendengar anak-anak itu. Ya ampun, anak-anak ini sangat kejam. Ayolah ya, kita berbicara tentang si kecil Madel di sini. Bicaralah tentang dia dengan hormat, oke? Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Kau kenal dia? Beritahu kami semuanya. Maka dengarkanlah. Setelah aku menceritakan kisahnya, kalian tidak akan berpikir untuk mengganggunya lagi. Nama aslinya adalah Hibis. Dia pergi ke dunia untuk mencari peruntungannya. Suatu hari dia lapar dan lelah. Dia berkelana ke sebuah kastil yang aneh untuk ikut menginap pada malam hari. Setidaknya ada selusin kucing di taman. Saat kucing melihat pria aneh itu, mereka semua berbondong-bondong ke arahnya, masing-masing mencoba untuk lebih dekat. Aku tidak percaya ini. Mengapa kalian tidak mendengarkan bel makan malam? Ayo dengarkan. Demi apapun di dunia ini, siapa kau ini? Namaku Hibix, Nyonya. Aku berharap ada tempat untuk menginap untuk malam ini. Masuklah. Lalu, Madel masuk dengan kucing-kucing itu dan juga dengan Nyonya Frau Ahafzi. Dan dia memberikan makanan yang enak. Hush, pergilah. Jangan berani-berani kau mengganggu kucingku yang sedang kelaparan. Oh, makanlah kucing-kucingku sayang. Kalian pasti sangat lapar. Ini dia. Makan lagi. Tidak ada makhluk yang harus makan sementara yang lain masih lapar. Mengapa kau tidak tinggal di sini saja, Hibix, dan merawat kucing-kucingku? Aku bisa menggunakan bantuanmu. Jadi Hibix tinggal di sana. Selama beberapa hari, semuanya baik-baik saja. Tetapi suatu hari ketika Nyonya Frau Ahafzi pergi, Kau bersikap baiklah kepada mereka. Aku akan kembali dalam beberapa jam. Sampai jumpa, kucing-kucingku sayang. Mwah. Hah? Tunggu! Berhenti! Berhenti! saat Frau Ahafzi kembali, Apa yang telah kau lakukan di sini? Para kucing mereka semua melakukan ini, Nyonya. Berani-beraninya kau? Kau menyalahkan kucing-kucing kesayanganku? Lihatlah, aku akan mengubahmu menjadi... Jangan, tolong, jangan. Kucingku, kucing kesayanganku melakukan ini semua. Oh, baiklah, Hibix, maafkan aku. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi dengan kucing-kucing yang nakal ini. Tolong bayar aku, Nyonya. Ya, tentu saja. Pergi ke kamarku dan bawa tongkat di dekat pintu dan sandal di bawahnya. Apa yang akan aku lakukan dengan tongkat dan sandal? Kenakan sandal itu dan kau akan dapat terbang kemana saja dalam sekejap. Dan tongkat akan melompat ke tanganmu 3 kali dimanapun ada emas ataupun perak yang terkubur di bawah tanah. Berhati-hatilah dengan caramu menggunakan hadiah ini, Hibix. Karena hadiah ini bisa membuatmu mendapat masalah sebanyak mereka memberikan berkah. dan dengan hadiah yang luar biasa ini, Hibix melanjutkan perjalanannya lagi. Tongkat tidak melompat
bahkan selama ini. Karena tidak ada emas yang bisa ditemukan, Hibis memutuskan untuk menggunakan sandalnya untuk mencari pekerjaan. Dia pergi ke istana dan meminta raja untuk menjadikannya pengantar pesan. Kau? Ya, pengantar pesan harus bisa berlari dengan cepat. Mari kita balapan antara kau dan pelari terbaikku. Aku akan memberi kalian masing-masing pesan untuk menjagaku di sisi lain kota. Jika kau yang pertama kembali dengan jawabannya, aku akan menunjuk kau sebagai pengantar pesan. Baiklah, Yang Mulia. Berkat sendal ajaibnya, Hibis kembali dalam sekejap. Semua orang terkejut. Raja mengangkatnya sebagai pengantar pesannya. Dan seiring berjalannya waktu, Raja mulai menyukainya dan mempercayai pria kecil yang aneh ini lebih dari para bangsawan lainnya. Ini tentu saja membuat orang lain tidak suka. Kenapa Raja begitu menyayangi pelari yang biasa itu? Aku beritahu kau, ada yang aneh tentang dia. Suatu hari saat Hibis sedang berjalan sendirian di kawasan hutan, tongkatnya tiba-tiba melompat ke tangannya 3 kali. Senang sekali, Hibis menggali dan menemukan ratusan pot penuh emas dan harta karun. Hore, aku menemukan harta karun. Yes, sekarang aku tidak perlu bekerja lagi dalam hidupku. Itu artinya aku harus berhenti melayani raja? Tidak, aku suka raja dan selain itu dia sangat mempercayaiku. Aku tidak bisa meninggalkannya, tidak. Lalu Hibis mengambil sebagian dari harta karun itu, meninggalkan sisanya tersembunyi dan kembali ke istana. Dia mulai dengan bebas membagikan uangnya kepada siapapun yang dia pikir membutuhkan bantuan. Aku harap raja setuju untuk memberikanku pinjaman untuk membeli obat ibuku. Jangan khawatir, Tuan. Ambil ini. Semoga ibumu segera sembuh. Terima kasih, Tuan. Dari mana dia tiba-tiba mendapatkan semua uangnya? Pasti dia mencuri. Ayo beritahu raja. Dia tidak mungkin punya banyak uang. Raja yang bodoh mempercayai para pejabat istana. Dia meminta mereka untuk mengawasi Hibis. Jadi pada saat Hibis pergi untuk mengambil lebih banyak hartanya, para pejabat istana mengikutinya. Dan saat dia menggali dan kembali dengan sepoci emas, mereka menangkapnya. Mereka membawa Hibis ke raja dan berbohong pada raja. Yang Mulia, dia menyembunyikan harta yang dia curi darimu. Hah? Itu bohong. Aku tidak menyembunyikan harta karun itu. Aku membawanya keluar. Pencuri mana yang mengeluarkan harta itu? Berhenti berbohong, Hibis. Aku pikir kau mempercayaiku. Melihat raja tidak mempercayainya, Hibis memberitahunya tentang tongkat dan sandalnya. Hibis, keluar dari kerajaanku dan jangan pernah kembali. Kau tahu bahwa aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, kan? Tinggalkan itu di sini dan pergi. Sekarang. Hibis yang malang sangat terluka. Dia tidak pernah ingin melihat manusia lain lagi. Jadi dia membangun sendiri sebuah gubuk kecil di hutan. Suatu hari, dia menemukan sebatang pohon yang dipenuhi dengan buah ara yang matang dan indah. Dia mengambil satu dan melahapnya. Begitu dia selesai makan, dia mulai merasa aneh. Dan lihat, telinga dan hidungnya menjadi panjang. Sangat panjang. Hibis sangat ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia berkeliaran di hutan bertekad untuk menemukan obatnya. 1 atau 2 hari kemudian, dia menemukan pohon ara lainnya. Tak berdaya karena kelaparan, dia memetik buah dan memakannya. Ketakutan dengan apa yang mungkin terjadi padanya dengan yang satu ini. Tapi yang mengejutkan, telinga dan hidungnya menjadi normal kembali. Pohon itu membuat telinga dan hidung tumbuh dan yang ini membuatnya kembali. Hore, aku sembuh. Beberapa hari kemudian, ketika Hibis sedang berkeliaran di hutan, dia melihat 2 pria mengisi sekeranjang buah ara jelek
dan memuatnya dengan 2 kuda. Dia mendengar salah satu dari mereka berkata, Raja negeri ini akan lenyap setelah memakan buah ara ini. Dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi kepada dunia. Raja kita kemudian akan menyerang dan mengambil alih kerajaan ini. Ambil alih kerajaan kita, bahkan dalam mimpimu. Berani sekali kau berpikir melukai rajaku, akan kutunjukkan. Hibis tahu ada yang tidak beres, dan dia mulai mengunjungi kota dengan menyamar untuk mendengar berita tentang sesuatu yang salah di istana. Dia tidak bisa begitu saja pergi ke istana dan berbicara dengan raja karena dia telah diminta untuk meninggalkan kota dan akan ditangkap. Beberapa hari berlalu. Salah seorang pria dari kota lain membawa sekeranjang buah ara yang buruk ke kota. Pada hari pasar kerajaan, ketika koki kerajaan akan keluar untuk mengambil barang-barang untuk dapur kerajaan, koki melihat buah ara yang indah dan lezat dan membeli seluruh keranjang. Malam itu dia menyajikan buah ara yang berair dan menggoda dengan makan malam. Keluarga kerajaan memakannya dengan nikmat dan lahap. Semua telinga dan hidung mereka tumbuh. Kabar menyebar seperti api dan tabib terbaik dipanggil. Tapi sepertinya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sekarang, Hibis mencatat semua ini dan dia memutuskan sudah waktunya untuk bergerak. Dia menyamar dan pergi ke istana dengan sekantung penuh buah ara. Tapi dia tidak langsung menawarkan obatnya. Oh, Raja, aku akan menyembuhkan kalian semua. Jangan khawatir, ambil saja ini. Hibis memberikan buah ara yang baik kepada seluruh keluarga kerajaan dan mereka semua sembuh. Terima kasih banyak. Katakan padaku hadiah apa yang bisa kuberikan padamu. Seluruh perbendaharaanku terbuka untukmu. Ambil apapun yang kau mau. Harta karun apa yang bisa orang yang dia curi dari orang lain tawarkan kepada siapapun? Suara itu. Hibis, apakah itu kau? Iya, dan semua ini dilakukan oleh kerajaan tetangga kita. Mereka berencana menyerang kita. Kau menyembuhkanku dan keluargaku meskipun aku memperlakukanmu dengan sangat buruk? Aku tahu sakitnya dianiaya oleh seorang teman. Lalu bagaimana aku bisa memberikan rasa sakit yang sama kepadamu? Aku sangat menyesal, Hibis. Bagaimana aku bisa menebusnya untukmu? Belajarlah untuk membedakan antara simpatisan dan penipu sejati. Aku harus pergi sekarang. Hibis, kumohon, tinggallah. Aku lebih bahagia sendiri. Tunggu, ambil kembali apa yang aku curi darimu. Mereka milikmu. Aku sangat menyesal. Maka, raja yang malu mengembalikan sendal ajaib dan tongkat Hibis. Dan Hibis meninggalkan kerajaan itu selamanya. Dia kembali ke desanya. Tetapi pria kecil dengan hati yang besar telah kehilangan kepercayaan pada teman dan orang lain. Jadi dia mulai hidup sendiri. Namun, dia tidak meninggalkan kebaikannya. Apakah kalian tahu apa yang dia lakukan setiap hari? Dia memakai sandalnya dan terbang ke tempat yang jauh untuk mencari seseorang yang membutuhkan dan membantu mereka dengan uangnya. Dan semua yang kalian lakukan adalah duduk di sini dan mengolok-oloknya. Tidak perlu dikatakan, mereka semua tidak pernah lagi mengolok-olok si kecil Madal. Faktanya, mereka mulai bersikap baik kepadanya dan segera berteman dengannya. Sangat mudah untuk mengolok-olok seseorang, tetapi kita tidak tahu kesulitan dan kesusahan yang harus dialami oleh orang lain. Jika kita tidak dapat membantu mereka, tentunya kita tidak boleh menyakiti mereka. Benar bukan? Tamat.